Segala puji bagi Allah yang Maha Kaya. Aku bersaksi kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang Maha Nyata. Aku pun bersaksi Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, Nabi yang terpercaya. Ya Allah, curahkanlah rahmat dan salam kepada hambamu beserta segenap keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya, kaum muslimin sekalian, kami berwasiat untuk diriku dan kalian agar bertakwa kepada Allah. Di dalam takwa terdapat kebahagiaan, dan di dalam ketaatan terdapat keberuntungan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal kalian dan menghapus dosa-dosa kalian. Barang siapa yang taat kepada Allah, sungguh dia beruntung. Hamba Allah. Termasuk kesalahan fatal yang dilakukan seseorang ialah mengganggu sesama manusia atau menyebabkan timbulnya gangguan tanpa alasan. Hal itu karena mengikuti langkah-langkah setan akibat konflik perselisihan dan permusuhan yang mengabaikan prinsip-prinsip kasih sayang dan nilai-nilai kesantunan. Menghilangkan kasih sayang dan kesantunan. Penggangguan terhadap sesama adalah perilaku tercela yang mencerminkan berbagai sifat destruktif dan kriminalitas seseorang. Pelepasan kendali hawa nafsu sehingga mengganggu orang lain dengan ucapan maupun perbuatan tidaklah dilakukan kecuali orang-orang yang lemah keimanan dan hanyut bersama arus syahwat yang dinahkodai oleh kebatilan dan keinginan nafsu yang sangat pro kepada keburukan dan kekejian. Maka kendalikanlah nafsumu, wahai saudaraku muslim, dari perilaku mengganggu. Tahanlah keinginan Anda agar tidak terjatuh. Firman Allah, mereka yang mengganggu orang-orang mukmin lelaki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Firman Allah, barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia menuduh orang lain yang tidak bersalah, maka sungguh telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam kitab Tuhannya dan menafsirkan ayat-ayatnya secara rinci dan jelas sampai kepada kita secara sambung menyambung, mengandung peringatan keras dan pelarangan tegas agar tidak terjadi penggangguan terhadap sesama, penyerangan dan tindakan yang membahayakan orang lain. Sabda Nabi SAW, orang muslim saudara sesama muslim tidak boleh menzalimi, menghina dan melecehkannya. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan pula dalam hadis tentang pelarangan nongkrong di jalan umum bahwa Nabi SAW memaparkan salah satu hak bagi jalan umum ialah tidak menimbulkan gangguan. Saudaraku sesama muslim, jagalah nilai-nilai kebaikan dan kualitas agama Anda. Hindari perilaku mengganggu orang lain. Jadilah orang yang berkepribadian sebagaimana yang disinggung oleh Fudail bin Iyad. Janganlah Anda mengganggu anjing ataupun babi tanpa sebab, apalagi mengganggu manusia yang bermartabat. Kaum muslimin sekalian, Nabi SAW melarang keras mengganggu kaum muslimin dalam sabdanya, wahai Anda yang Islamnya baru di lidah dan keimanannya belum merasuk ke dalam hatinya, janganlah mengganggu kaum muslimin, menghina mereka dan mencari-cari aib mereka. Barang siapa mencari-cari aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan memperlihatkan kesalahannya. Barang siapa yang Allah memperlihatkan kesalahannya, maka akan Allah permalukan sampai ke dalam rumahnya. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Qatadah berkata,
Janganlah kamu mengganggu orang mukmin, sebab Allah melindunginya. Nanti kamu terkena murkanya. Wahai hamba Allah, pastikan Anda tidak mengganggu dan tidak menyerang orang lain. Niscaya Anda terselamatkan dari skandal yang memalukan. Sabda Nabi SAW, orang Muslim ialah orang yang orang lain tidak merasa terganggu oleh lisannya dan tangannya. Sabda Nabi SAW, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim disebutkan, tidak dapat masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya, yakni kejahatannya dan gangguannya. Saudaraku sesama Muslim, dunia saat ini diwarnai berbagai saluran media sosial yang oleh sebagian kalangan dijadikan sarana mengganggu kaum muslimin dan mengancam para umara, ulama, pribadi dan masyarakat luas, serta menyebar ujaran keji dan berita-berita tendensius. Seharusnya mereka sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi perbuatan mereka, baik dan buruknya akan ditimbang. Jangan sampai mereka kelak menghadap Allah dalam kondisi pailit, bangkrut dan panik. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Hamba Allah, larangan penggangguan terhadap kaum muslimin tersebut tidak hanya bersifat individual, tetapi mencakup penggangguan terhadap kepentingan bersama dan fasilitas umum, seperti hak milik dan lain-lain sebagainya. Di antara prinsip Islam yang mendasar ialah sabda Nabi SAW, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula membahayakan orang lain. Sabda Nabi, hindarilah dua hal yang mendatangkan kutukan, yaitu membuang hajat di jalan dan tempat berteduh orang banyak. Imam Tabrani meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, siapapun mengganggu kaum muslimin di jalan lintasan mereka akan terkena kutukan. Maka pastikan diri Anda tidak sampai mengganggu orang lain baik dengan lisan maupun perbuatan. Jangan sampai Anda mengganggu orang lain agar kalian berbahagia di dunia maupun akhirat. Kami sampaikan pesan ini dengan disertai ucapan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kami pun bersaksi Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang terpercaya. Ya Allah, sampaikanlah salam dan salawat kepada hambamu Muhammad SAW. Selanjutnya kaum muslimin sekalian. Kaum muslimin sekalian, budayakan diri Anda terbebas dari penggangguan terhadap orang lain. Bersihkan diri Anda, lahir maupun batin, dari tindakan semena-mena terhadap orang lain, dari segala kezaliman. Ketahuilah bahwa kebersihan hati dari bentuk kemusyrikan, dari praktek kemusyrikan, perbuatan bid'ah, dendam, dengki, iri hati, kebencian mendalam, dan tindakan zalim terhadap kaum muslimin merupakan penyebab keselamatan dan menjadi ciri khas penghuni surga. Firman Allah tentang Nabi Ibrahim dalam doanya, sebagaimana yang difirmankan Allah, janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari mereka tidak berguna lagi anak-anak mereka kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Firman Allah tentang sifat ahlul jannah, kami cabut segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadapan di atas dipan-dipan. Banyak riwayat hadis yang menjelaskan tentang pentingnya kebersihan hati dari kedengkian, kebencian, dan penggangguan terhadap orang lain, dari segala sifat-sifat yang buruk yang menyerang sesama muslim. Antara lain ialah kisah seorang lelaki Ansor
yang telah dipersaksikan oleh Nabi SAW sebagai calon penghuni surga. Abdullah bin Amr bin Al-As pernah mencari tahu tentang amal ibadah lelaki tersebut, sehingga Abdullah bermalam di rumahnya 3 malam. Tidak ditemukan amal ibadah yang signifikan, hanya saja ketika lelaki itu bangun tidur selalu menyebut nama Allah dan bertakbir Allahu Akbar, lalu sholat subuh, dan dirinya tidak berbicara kecuali kebaikan. Abdullah lalu memberitahukan kepada dirinya tentang apa yang diceritakan oleh Nabi SAW. Kemudian lelaki itu berterus terang kepadaku, tuturnya, aku hanya beribadah seperti yang engkau saksikan. Hanya saja aku tidak menyimpan rasa dendam sedikit pun kepada sesama muslim. Dan aku tidak mendengki. Aku tidak mendengki seseorang atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka Abdullah menimpali, itulah kelebihan yang telah engkau capai. Aku belum mampu melakukannya. Kaum muslimin sekalian, budayakan diri Anda terbebas dan biasakan untuk tidak mengganggu orang lain dari segala sifat-sifat yang buruk, agar supaya kalian selamat di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan suatu tugas yang sangat berat. Yang terpuji, hendaknya kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, curahkanlah solawat dan salam kepada hamba-Mu, Rasul-Mu dan kekasih-Mu Muhammad. Ridhoilah mereka dan ridhoilah para khulafaur rasyidin, kepada keluarga maupun sahabatnya seluruhnya, dan kepada para pengikut beliau dengan kebaikan hingga hari kiamat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah, berilah hati kami ketakwaan, bersihkanlah hati kami. Sesungguhnya Engkau yang dapat membersihkan dan menyucikan hati kami. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari segala sifat buruk seperti kedengkian maupun rasa dendam terhadap sesama. Ya Allah, ya Allah, ampunilah kaum muslimin di segala tempat dimanapun mereka berada. Ya Allah, angkatlah segala yang mereka rasakan. Ya Allah, berilah petunjuk mereka, terutama mereka yang tersesat di jalan. Ya Allah, berilah mereka taufik untuk hal-hal yang Engkau ridhai dan Engkau sukai. Ya Allah, ya Allah, berilah mereka kemampuan untuk melakukan amal soleh. Ya Allah, berilah Raja 2 kota suci ini untuk hal-hal yang Engkau cintai dan Engkau ridhai. Ya Allah, tolonglah Raja 2 kota suci ini untuk hal-hal yang Engkau ridhai dan Engkau cintai. Ya Allah, jagalah negeri ini dari segala hal-hal yang mendatangkan bahaya. Ya Allah, ya Allah, jagalah dan peliharalah prajurit kami di perbatasan. Ya Allah, berilah mereka balasan kebaikan sebaik-baik kebaikan Engkau berikan kepada hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, wahai Tuhan sekalian alam, ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Jagalah kami dari neraka. Ya Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari segala musibah dan penderitaan dan dari segala penyakit. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit yang berat dan dari qadha yang buruk dan musuh-musuh yang datang menyerang kami. Ya Allah, ya Allah, kami memohon kepadamu untuk mengangkat penderitaan maupun penyakit yang ada pada kami, supaya kami bisa hidup menikmati rahmat yang Engkau berikan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha tahu, wahai Tuhan yang maha pemurah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan mereka. Ya Allah, Engkaulah yang mengangkat segala penderitaan yang ada di tengah-tengah mereka. Ya Allah, Engkau maha kaya. Ya Allah, Engkau maha kaya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha kaya. Turunkanlah kepada kami hujan yang menyirami bumi kami. Ya Allah, wahai Tuhan yang maha penolong, tolonglah kami. Ya Allah, wahai Tuhan yang maha penolong, tolonglah kami. Wahai Tuhan yang maha penolong, siramilah bumi kami, negeri kami dengan siraman air hujan. Ya Allah, wahai Tuhan yang maha hidup,
Wahai Tuhan yang Maha Pendengar, wahai Tuhan yang Maha Pemurah, wahai Tuhan yang Maha Pemberi. Berilah kami hujan yang bermanfaat. Berilah kami, siramilah negeri kami dengan hujan yang bermanfaat. Kami perlu bantuanmu dan pertolonganmu ya Allah. Kami perlu rahmatmu ya Allah. Ya Allah, berilah kami kasih sayangmu berkat orang-orang yang lemah di antara kami. Binatang-binatang yang tidak berdaya. Dan orang-orang yang tidak berdaya di antara kami ya Allah. Ya Allah, siramilah negeri kami dan negeri seluruh kaum muslimin di dunia ini ya Allah. Ya Allah, berilah kami kekuatan dengan keimanan dan amal soleh. Siramilah negeri kami dengan air yang berguna ya Allah. Wahai Tuhan seru sekalian alam, ya Allah, terimalah kami. Janganlah Engkau tolak doa kami ya Allah. Janganlah Engkau tolak doa kami ya Allah. Janganlah Engkau tolak doa kami ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah, wahai Tuhan yang mempunyai keluhuran. Ibadallah, hamba Allah, kami berzikir kepadamu sebanyak-banyaknya. Kami bertasbih kepadamu di waktu pagi dan petang. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Curahkanlah rahmat, salawat dan salam beserta seluruh keluarganya.